Korban mobil masuk jurang di jalur lintas nasional Kabupaten Kerinci menuju Merangin ditemukan tewas. Ribu kakak di Nipah Panjang diterjang banjir rob. Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi deportasi 11 warga negara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Selasa 9 Desember 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Miki Sarjono. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, sebuah mobil double kabin yang ditumpangi 3 orang terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur lintas nasional Kabupaten Kerinci menuju Kabupaten Merangin. 2 orang dilaporkan tewas setelah hanyut sejauh 42 km dari lokasi kejadian, sementara seorang lainnya selamat. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Kerinci Merangin, tepatnya di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sebuah mobil double kabin terjun ke jurang sedalam 30 meter. Kendaraan tersebut ditumpangi 3 orang karyawan perusahaan sawit di Kabupaten Merangin saat dalam perjalanan dari Merangin menuju kota Sungai Penuh dengan muatan kosong. Diduga kecelakaan terjadi saat mobil berpapasan di area tikungan sehingga kendaraan keluar dari badan jalan dan terguling masuk ke jurang. Dalam peristiwa ini, pengemudi yang merupakan warga kota Jambi berhasil menyelamatkan diri dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara 2 penumpang lain terhanyut oleh derasnya arus sungai. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, pada Senin sore kedua korban yang merupakan warga Kabupaten Tebo dan Bungo berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi terpisah dengan jarak sekitar 42 km dari titik kecelakaan. Kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Bangko sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kami dari kantor SAR Jambi bersama tim SAR gabungan diantaranya Basarnas Jambi, Polsek Sungai Manau, Polsek Batang Merangin, Brimob, BPBD Kabupaten Kerinci, serta masyarakat. Hari ini adalah hari kedua pencarian sebuah mobil terguling di Muara Hemat, di mana diantaranya ada 3 orang korban. 1 diantaranya dinyatakan selamat atas nama Ferdi Santoso. Atas nama Yogi berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Alam juga telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Jalur ini memang sering terjadi kecelakaan karena kondisi tikungan tajam, jalan yang sempit, serta minimnya penerangan di sepanjang jalan nasional tersebut. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir rob atau pasang surut air laut mulai menerjang Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Banjir tersebut terjadi 2 kali sehari dalam hitungan jam. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait potensi banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya terbukti. Banjir rob mulai menggenangi pemukiman warga di Kelurahan Nipah Panjang 1 dan Nipah Panjang 2, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PLT Camat Nipah Panjang, Muhammad Arif Kurniawan Pratama mengatakan, sekitar 7.000 kepala keluarga dari total 11.000 jiwa terdampak genangan yang mencapai ketinggian 20 hingga 30 cm. Genangan terjadi akibat naiknya air laut ke pemukiman. Dalam 1 hari banjir rob terjadi sebanyak 2 kali, yakni pada pagi hari mulai pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat, dan sore hari pada pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat.
Banjir rob memang kerap melanda wilayah pesisir timur Sumatera, termasuk Kecamatan Nipah Panjang, karena permukaan air laut yang lebih tinggi dibandingkan daratan. Kondisi ini dipengaruhi oleh iklim, cuaca, hingga ombak laut. Hingga kini warga masih bertahan untuk tinggal di rumah masing-masing. Sementara tim reaksi cepat kecamatan dan BPBD Kabupaten tetap siaga jika sewaktu-waktu diperlukan evakuasi. Kami melaporkan dari Kecamatan Nipah Panjang, kondisi saat ini debit air cukup lumayan tinggi yang diakibatkan oleh cuaca hujan yang memang luar biasa tingginya. Kalau disampaikan ini banjir rob, banjir ini hanya berselang selama kurang lebih 2 jam per harinya, kemudian air kembali surut, dan untuk terdampak ini sendiri di wilayah Kelurahan Nipah Panjang 1, Nipah Panjang 2. Pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat pesisir, terutama nelayan, agar meningkatkan kewaspadaan. Banjir rob dapat mengganggu aktivitas bongkar muat, perikanan, dan kegiatan pelabuhan lainnya. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memperkuat kesiapsiagaan dan langkah mitigasi, masyarakat diminta aktif memantau dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid di luar sumber resmi. Dinamika atmosfer serta perakiraan cuaca jangka pendek dan jangka panjang harus menjadi perhatian masyarakat seiring meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun dan awal tahun 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nofri, mengatakan, berdasarkan informasi BMKG, bulan Desember 2025 hingga awal 2026 masih menunjukkan potensi cuaca ekstrem yang masif di wilayah Sarolangun. Untuk itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat harus tetap ditingkatkan agar kejadian bencana banjir seperti Januari 2024 silam dapat diantisipasi dampaknya. Nopri menjelaskan, potensi cuaca ekstrem dapat terjadi sewaktu-waktu terutama selama musim hujan berlangsung. Pihaknya mengajak masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca secara berkala agar masyarakat segera mengetahui perkembangan terbaru baik melalui situs web, media sosial maupun aplikasi info BMKG. Langkah ini dinilai krusial dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang dinamis. Prediksi kita di akhir 2025 ini kemungkinan tidak ada banjir. Kemungkinan ya, karena kita akan mengalami kemarau panjang ya, di tahun 2026. Prediksi BMKG kemungkinan tidak. Kemungkinan banjir 2024 itu sudah terjadi 2025 akhir atau awal 2025. Tapi kita lihat perkembangannya cuaca berubah-ubah. BPBD Sarolangun mencatat sejumlah wilayah memiliki kerentanan lebih tinggi, terutama di sepanjang bantaran sungai, kawasan dataran rendah, hingga wilayah perbukitan. Titik-titik tersebut menjadi lokasi paling rawan terjadi banjir dan longsor, terutama saat curah hujan meningkat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, BPBD Provinsi Jambi mendirikan posko siaga bencana yang beroperasi selama 24 jam. Posko ini untuk memantau daerah rawan serta potensi banjir dan longsor di wilayah Jambi. Sebagai langkah penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi resmi mendirikan posko siaga darurat hidrometeorologi. Posko ini merupakan tindak lanjut arahan gubernur setelah status kesiapsiagaan dinaikkan menjadi siaga darurat. Upaya preventif tersebut untuk bisa memantau perkembangan cuaca secara intensif, khususnya kenaikan tinggi muka air yang sering menjadi pemicu banjir dan juga longsor di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah menjelaskan, posko siaga darurat mulai beroperasi sejak 29 November hingga 31 Desember 2025. Seluruh personel diterjunkan selama 24 jam setiap harinya untuk bisa merespon cepat setiap perubahan kondisi cuaca. Meskipun BMKG mencatat intensitas hujan masih dalam kategori ringan hingga sedang,
BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan juga longsor yang kapan saja dapat terjadi. Dari 45 tinggi muka air posko yang ada itu hanya 2 yang kategori yang merah, yaitu satu di Sarolangun, satu lagi yang berada di Tanjung Timur, daerah Gendang. Berarti Bak 3 adalah posisi aman, walaupun ada kenaikan, tapi belum pada posisi siaga 1 di posisi 11. Setiap hari, pagi, siang, dan sore, itu tim melaporkan kepada posko yang berada di BPBD dan di kantor bencana yang ada di bandara untuk melakukan evaluasi terkait terjadinya ketinggian muka air ataupun intensitas hujan yang berlebihan. Untuk mendukung kesiapan di lapangan, posko siaga darurat dilengkapi peralatan evakuasi seperti peralatan selam, tabung oksigen, perahu evakuasi, dan perahu karet. Selain itu, BPBD bersinergi dengan Polri, Polairut, TNI, Basarnas, serta BMKG untuk bisa merespon setiap laporan bencana secara lebih terkoordinasi. Dengan tetap mengaktifkan posko siaga 24 jam ini, BPBD Provinsi Jambi berharap potensi resiko bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan. Masyarakat yang berada di bantaran sungai diimbau untuk lebih waspada dan segera melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan perubahan kondisi cuaca. Furi Farhan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 1,2 miliar rupiah bantuan kemanusiaan dikirim untuk warga terdampak bencana. Saudara, terima kasih masih bersama Jambi hari ini. Untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, pemerintah Kabupaten Tebo membuka posko penggalangan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Posko ini langsung diserbu ASN dan masyarakat yang ingin menyalurkan donasi. Posko penanganan bantuan untuk korban bencana Sumatera yang berada di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Tebo mulai beroperasi sejak 8 Desember. Melalui posko ini, pemerintah daerah memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyalurkan kepedulian dan meringankan beban para korban. Sejak dibuka, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Petugas posko telah menerima berbagai jenis bantuan, mulai dari pakaian bekas layak pakai, sembako, hingga donasi uang. Kabid KHP PHA Dinas Sosial Kabupaten Tebo, Samsul Bahri mengatakan, bantuan yang masuk bukan hanya berasal dari ASN Pemkab Tebo, namun juga dari berbagai elemen masyarakat yang turut prihatin atas musibah di Sumatera. Mulai dari tanggal 8 yang insya Allah akan berakhir di tanggal 12 Desember ini, dan tahun 2025 ini semua penggalangan kita lakukan ini untuk membantu ya, turut berpartisipasi dan memberi keringanan lah kepada teman-teman kita atau saudara kita yang ada di wilayah bencana. Sampai hari ini kita sudah banyak menerima maupun berupa pakaian bekas, tapi khususnya yang layak pakai, sembako, ya, juga ada beberapa uang yang nanti juga akan dibelanjakan. Posko penggalangan bantuan ini akan ditutup pada 12 Desember mendatang. Setelah itu, seluruh donasi akan dikemas dan dikirimkan secara terpusat melalui Dinas Sosial Kabupaten Tebo menuju lokasi bencana. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Jambi melepas bantuan kemanusiaan senilai 1,2 miliar rupiah. Bantuan skala besar ini diharapkan mampu mempercepat distribusi logistik dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Guna menjawab kebutuhan mendesak korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, pemerintah Kota Jambi resmi melepas bantuan kemanusiaan senilai 1,2 miliar rupiah lebih. Acara pelepasan digelar di Markas Komando Pemadam Kebakaran Kota Jambi Selasa siang, disaksikan sejumlah ASN hingga relawan.
Bantuan yang dikirim bukan hanya berupa sembako, melainkan juga obat-obatan, pakaian layak, selimut, makanan siap saji, termos air, uang tunai, dan berbagai perlengkapan darurat lainnya. Logistik ini disebut sebagai salah satu pengiriman bantuan terbesar yang dilepas Pemkot Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk empati dan kebersamaan masyarakat Kota Jambi, mengingat Sumatera Barat masih berada dalam status penanganan pasca bencana dan membutuhkan banyak suplai. Ya, alhamdulillah kami pemerintah kota sudah memerintahkan Basnas untuk melakukan pengumpulan bantuan dari masyarakat, dan hari ini sudah terkumpul 1,2 miliar lebih. Dan hari ini kami lepas untuk keberangkatan, ada 11 mobil truk terdiri dari makanan, dari tetmon, dari baju layak pakai, ada pembalut, ada pampers sesuai kebutuhan. Pemkot Jambi telah menyiapkan bantuan lanjutan yang akan dikirimkan ke wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang turut mengalami bencana alam dalam waktu berdekatan. Dengan pengiriman bantuan berskala besar ini, pemerintah Kota Jambi berharap proses pemulihan di Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat, serta mengurangi beban warga yang saat ini masih bertahan di posko pengungsian. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama tahun 2025, 11 warga negara asing dideportasi imigrasi Jambi akibat melanggar izin tinggal dan izin bekerja. Pengawasan terhadap ratusan WNA di Jambi terus diperketat untuk menjaga keamanan daerah. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi terus mengintensifkan penegakan hukum keimigrasian selama tahun 2025. Hingga bulan Desember, tercatat sudah 11 warga negara asing yang dideportasi akibat melakukan berbagai pelanggaran izin tinggal dan izin bekerja. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, WNA yang dikenai sanksi tindakan administratif tersebut berasal dari berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Pakistan, Malaysia, Australia, dan terkini warga India. Seluruh WNA tersebut dideportasi setelah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal selama berada di wilayah Jambi. Imigrasi menegaskan, penegakan aturan akan terus diperketat untuk menutup celah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah dampak yang dapat merugikan masyarakat. Kalau untuk data saat ini kurang lebih karena nanti kita bisa lihat di sistem, kurang lebih warga negara asing yang ada di Jambi ini sekitar 400-an orang. 400-an orang ini tujuannya memiliki tujuan tersendiri. Ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kemudian ada yang menjadi mahasiswa, kemudian ada yang menjadi perkawinan campur, ada yang kunjungan. Jadi ada variatif. Berdasarkan data Kanwil Imigrasi Jambi, saat ini terdapat sekitar 400 warga asing yang tinggal di Provinsi Jambi. Seluruhnya akan terus dilakukan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada WNA yang bekerja, tetapi juga yang datang untuk belajar, menikah, atau sekedar berkunjung. Petrus menegaskan, setiap laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti demi menjaga keamanan di wilayah Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi terus melakukan penyelidikan mendalam terkait hilangnya Kenzi Alvarezi, balita usia 3 tahun yang dilaporkan menghilang sejak 1 September 2022 di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Pasca hilangnya Kenzi Alvarezi, balita berusia 3 tahun yang dilaporkan menghilang sejak 1 September 2022. Hingga kini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap keberadaan balita asal Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo tersebut. Saat dikonfirmasi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Jimmy Christian Sama menegaskan, penyidik terus berupaya maksimal untuk menemukan Kenzi
yang hilang di depan rumahnya pada tahun 2022 lalu. Proses pencarian melibatkan sejumlah tim dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan unsur masyarakat. Polda Jambi juga mengimbau masyarakat untuk turut membantu dengan memberikan informasi apabila melihat atau mengetahui keberadaan Kenzi Alvarezi. Adapun ciri-ciri Kenzi yaitu pusar rambut 2, bagian kepala kanan sedikit tipis, dagu belah, mata sipit, dan berkulit putih. Setiap informasi kecil sangat berarti bagi penyidik dalam upaya mengungkap kasus hilangnya balita tersebut. Diharapkan upaya bersama ini membawa titik terang dan Kenzi segera dapat ditemukan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Bulog Cabang Jambi pastikan kesediaan beras aman. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih masih bersama Jambi hari ini. Bulog Cabang Jambi memastikan ketersediaan pangan cukup untuk menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Khusus komoditas beras, Bulog meyakini pasokan yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Menyambut perayaan Natal tahun 2025 dan jelang pergantian tahun 2026, Bulog Kanwil Jambi menegaskan persiapan ketersediaan pangan berada dalam kondisi aman. Stok yang dikuasai dipersiapkan untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan harga di pasar. Untuk komoditas beras, Bulog saat ini memiliki stok mencapai 9.700 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan atau hingga Februari 2026. Manajer bisnis Bulog Kanwil Jambi, Asharyanti menjelaskan, ketersediaan pangan bukan hanya beras. Bulog juga menyediakan stok minyak goreng sebanyak 46.000 liter, gula pasir 12 ton, serta daging kerbau beku 7.800 kg. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena pasokan pangan pokok khususnya beras terjamin dan terkendali. Masyarakat itu jangan panik buying karena insya Allah stok yang Bulog miliki dan juga ketersediaan stok untuk bahan pangan lainnya itu cukup untuk menghadapi hari besar keagamaan ke depan. Untuk mendapatkan komoditas pangan tersebut, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Bulog. Berbagai produk pangan saat ini telah tersedia di rumah pangan kita, outlet binaan Bulog, serta di kios pangan binaan Dinas Ketahanan Pangan Pemda, dan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah Kepolisian maupun GPM lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyaluran 6.025 bantuan Dumisake Pendidikan untuk siswa di Provinsi Jambi telah tuntas dilaksanakan. Program ini menjadi upaya Pemprov untuk memastikan seluruh anak di daerah dapat bersekolah tanpa terhambat masalah biaya maupun perlengkapan belajar. Pemerintah Provinsi Jambi menuntaskan penyaluran 6.025 bantuan Dumisake Pendidikan bagi siswa-siswi penerima manfaat. Program ini merupakan upaya agar seluruh anak-anak di Provinsi Jambi dapat mengikuti pendidikan secara layak. Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan sekolah serta bantuan biaya pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Bantuan Dumisake Pendidikan untuk tahun anggaran 2025 telah direalisasikan sepenuhnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Penyerahan secara simbolis juga dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di berbagai daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Umar menjelaskan bahwa seluruh bantuan telah disalurkan ke 11 kabupaten kota sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Dari total 6.025 bantuan program Dumisake, 5.303 diantaranya berupa perlengkapan sekolah, sedangkan 722 sisanya merupakan bantuan untuk pembiayaan pendidikan. Meski terdapat penyesuaian dan juga pemangkasan anggaran di tahun 2026, pemerintah Provinsi Jambi tetap mengupayakan agar program bantuan pendidikan kali ini dapat terus direalisasikan.
Karena menjadi salah satu program prioritas, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan penambahan alokasi bantuan untuk tahun 2026, sehingga jumlah penerima anak didik akan lebih banyak dibandingkan di tahun 2025. Total untuk tahun 2025 itu ada 5.303 orang peserta didik yang menerima bantuan perlengkapan sekolah. 722 diantaranya juga menerima bantuan biaya pendidikan. Ya, kita merujuk ke RPJMD Provinsi Jambi. Kita melaksanakan program Majukan Jambi, Pro Jambi Cerdas. Artinya kita programnya tetap jalan, namanya yang kita ganti menjadi Pro Jambi Cerdas. Sesuai RPJMD Provinsi Jambi, program Demi Saki Pendidikan untuk tahun 2026 akan berganti nama menjadi program Pro Jambi Cerdas. Pergantian ini sekaligus menandai peningkatan kualitas program serta perluasan penerima manfaat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan dari 4,49% menjadi 4,21%. Penurunan angka pengangguran tersebut dikarenakan meningkatnya kesempatan kerja di sektor jasa. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik setempat, TPT Batanghari turun 0,28% menjadi 4,21%, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,49%. Statistisi ahli pertama Seksi Sosial BPS Batanghari Fitri Pratiwi menjelaskan penurunan angka pengangguran tersebut didorong peningkatnya kesempatan kerja di sektor jasa. Sektor ini meliputi pekerjaan pemerintahan, perdagangan, dan berbagai jasa lain yang memberikan kontribusi besar terhadap penurunan angka pengangguran. Apabila lapangan kerja dan peluang usaha di Batanghari terus terbuka, maka tidak menutup kemungkinan angka TPT akan kembali turun seiring terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Muaro Jambi gelar pasar murah di setiap kecamatan. Anda masih di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, menyambut momentum Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar pasar sembako murah di 11 kecamatan. Satu paket sembako dihargai Rp100.000 berisi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Sebagai wujud kepedulian dalam membantu meringankan beban masyarakat serta menekan angka inflasi daerah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar pasar murah. Program ini merupakan kerjasama Pemkab Muaro Jambi dengan Bulog Kanwil Jambi yang menyediakan berbagai komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Pasar murah digelar secara bertahap di 11 kecamatan di Muaro Jambi. Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budi Hartono menjelaskan, satu paket sembako yang normalnya dijual Rp215.000 disubsidi sehingga hanya dijual Rp100.000 per paket. Dalam satu paket terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kg. Program ini diutamakan untuk masyarakat kategori tidak mampu. Paket itu terdiri dari 10 kg beras, kemudian ada 2 liter minyak, kemudian ada juga 1 kg gula. Keseluruhan nilai paket ini Rp215.000 lebih kurang. Dan kita salurkan kepada masyarakat dengan kegiatan pasar murah ini, masyarakat membayar hanya Rp100.000. Pasar murah ini menjadi upaya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membantu masyarakat menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 3.478 paket disediakan untuk didistribusikan kepada warga yang berhak menerima.
Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Saya Miki Sarjono. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.